Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online GKI Stadion. Salam sehat, salam bugar. Merupakan suatu anugerah yang luar biasa apabila kita pada saat ini dapat bangun pagi dan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak sudah siap semua? Kita akan mulai sekolah minggu kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan kami boleh kembali beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh berikan kesehatan juga kepada kami. Jika sebentar lagi kami akan memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, tolong Tuhan kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai Allah yang besar, yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Tidak ada satu hal pun yang tidak dapat dilakukan oleh Allah kita. Sekarang waktunya kita mau memuji nama Tuhan. Anak-anak di rumah semua bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan bersama dengan teman-teman kita. Kita akan menyanyikan lagu My God is so big. Halo anak-anak, saya adalah Bapak Musa. Allah mengutus saya untuk membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Sekarang saya masih di Midian. Ini saya tunjukkan di petanya. Di sini, di Midian. Saya dan keluarga akan bersiap-siap untuk melakukan perjalanan yang panjang untuk kembali ke Mesir. Ayo anak-anak, sekarang kita juga akan bersiap-siap menuju ke Mesir. Nah anak-anak, kita sekarang sudah sampai di Mesir. Tuh lihat, piramid-piramidnya ada di sana. Anak-anak, lihat, itu Firaun. Nah, sekarang kita mau ngapain ya di Mesir? Kita akan melihat bagaimana Allah membebaskan umatnya, yaitu bangsa Israel. Allah akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Yuk kita lihat yuk bagaimana caranya Allah. Musa dan kakaknya Harun mempunyai pesan yang sangat penting untuk Firaun. Musa dan Harun pergi menemui Firaun. Musa berusia 80 tahun dan Harun berusia 83 tahun. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tidak, aku tidak mengizinkannya. Siapakah Tuhan itu? Mengapa aku harus mendengarkan firman Tuhan itu? Allah orang Israel telah menemui kami. Izinkanlah kami pergi ke padang gurun. 3 hari perjalanan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tidak, aku tidak mengizinkan mereka pergi. Hai mandor-mandorku, suruh bangsa Israel bekerja lebih berat lagi.
suruhlah mereka mengumpulkan jerami dan membuat batu bata lebih banyak lagi. Jangan biarkan mereka beristirahat dan bermalas-malasan. Anak-anak, Allah melihat kesusahan umatnya. Allah ingin menunjukkan kasih dan kekuasaannya yang besar. Allah mengutus Musa dan Harun menghadap Firaun. Allah menyuruh Harun memperlihatkan suatu tanda. Harun mengangkat tongkatnya dan melemparkan tongkatnya ke hadapan Firaun dan semua pegawai-pegawainya. Tongkat Harun berubah menjadi ular. Firaun pun memanggil ahli-ahli sihirnya dan mereka pun melakukan demikian. Tetapi ular Harun menelan semua ular-ular itu. Allah sedang menunjukkan kepada Firaun dan semua orang Mesir bahwa dialah Tuhan atas segala sesuatu. Tetapi Firaun tetap tidak mau menghormati Allah. Katakan pada bangsamu, aku tidak akan membiarkan mereka pergi untuk menyembah Tuhan. Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk berkata, biarkan umatku pergi, supaya mereka dapat beribadah kepadaku di padang gurun. Tetapi engkau tidak mendengarkannya. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini, aku akan memukul air sungai Nil, dan air itu akan menjadi darah. Tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Wah, apa ini ya? Bau busuk. Rupanya air di sungai Nil berubah menjadi darah semua. Sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan kata. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dengan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannyalah kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun telah merasa kelegaan, dia tetap mengeraskan hati dan tidak mau mendengarkan mereka. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Wah, apa ini? Nyamuk semua di mana-mana. Banyak sekali nyamuknya. Beginilah firman Tuhan, jika engkau tidak membiarkan umatku pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Apa itu? Kenapa banyak sekali pikat di tanah Mesir? Oh, rupanya Tuhan memberikan tulah pikat kepada orang Mesir. Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. Beginilah firman Tuhan, jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Coba lihat, kenapa di seluruh badan orang Mesir penuh dengan gelembung-gelembung? Penyakit aneh apa itu ya? Oh, Tuhan menurunkan tulah barah kepada semua orang dan binatang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit. Maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Dan dari manusia sampai binatang ditimpa binasa oleh hujan itu. Dan segala pohon di padang ditumbangkan. Di seluruh tanah Mesir hanya tempat kediaman orang Israel yang tidak ada turun hujan es. Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun.
Maka Tuhan mendatangkan belalang ke seluruh tanah Mesir, yang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan dan pohon-pohon yang sangat banyak. Gelap, gelap, gelap sekali ini. Gelap gulita, tidak kelihatan apa-apa. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Pergilah, ambillah kambing domba untuk kamu, dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasup. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Terdengar tangisan di seluruh tanah Mesir. Tuhan telah membunuh anak sulung di seluruh Mesir. Mulai dari anak sulung Firaun, anak sulung seluruh tawanan, beserta anak sulung dari seluruh binatang. Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Pada malam yang mengerikan itu, akhirnya Firaun menyerah. Sejumlah besar orang Israel memulai perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian, dengan Musa dan Harun yang memimpin jalan mereka. Sungguh besar Allah kita. Dia tidak hanya menghukum orang-orang yang tidak taat, tapi Dia menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya. Allah tidak melupakan janjinya kepada orang Israel. Allah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan membawa mereka menuju ke tanah perjanjian seperti yang dikatakannya. Allah kita yang penuh belas kasih selalu menepati janjinya. Kita dapat percaya kepada Allah yang pasti melakukan setiap hal yang telah dikatakannya. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengar cerita bagaimana umat Allah dijadikan budak di Mesir. Semua orang adalah budak dosa, termasuk kita. Allah menghukum orang Mesir, tetapi Allah memberikan jalan kepada umatnya untuk terlepas dari hukuman. Kita semua layak untuk dihukum, tetapi Allah memberikan kita jalan untuk terlepas dari penghukuman. Bangsa Israel yang mengoleskan darah anak domba pada pintu diloloskan dari penghukuman. Kita lolos dari penghakiman Allah apabila kita mempercayai Yesus, anak domba Allah yang menyelamatkan kita. Allah menepati janjinya kepada bangsa Israel dengan memimpin mereka dengan selamat ke tanah perjanjian. Allah menepati janjinya kepada mereka yang percaya kepada Yesus dan membawa mereka dengan selamat ke rumah mereka di surga. Nah anak-anak, siapa yang mau bertobat? Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Anak-anak, ikutilah Ustaz berdoa ya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Ampuni saya Tuhan. Hari ini saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap.
Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Satu kali lagi ya. Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sebagaimana Allah memperhatikan orang Israel, Allah juga memperhatikan kita karena Dia mengasihi kita. Allah Bapa kita di surga tidak pernah tertidur. Dia mengawasi kita setiap saat. Kita aman dalam penjagaannya. Dia melindungi setiap anaknya. Dalam perjalanan hidup ini akan banyak sekali tantangan dan rintangan. Tapi anak-anak, kita tidak perlu takut dan khawatir. Kita dapat berdoa dan memohon pimpinan Tuhan. Tuhan punya banyak sekali cara untuk menolong kita. Kalau kita berbuat salah atau kita salah jalan, segeralah bertobat, minta ampun dan berbalik kepadanya. Anak-anak, tidak terasa sekarang sekolah minggu kita telah selesai. Kita akan berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengirimkan anak-Mu, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia menyelamatkan kami semua. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye.